thank you guys buat kalian yang selalu stay nonton video aku. Nah, untuk video kali ini aku bakal menceritakan ke kalian tentang kebudayaan Pulau Nias. Kenapa aku harus cerita tentang Pulau Nias? Karena aku juga berasal dari Pulau Nias. Jadi aku bakal nge-share pengetahuan aku ke kalian tentang budaya-budaya yang ada di Pulau Nias. Mulai dari wisatanya, bahasanya, adat istiadatnya bagaimana, aku bakal ngasih tahu semua ke kalian. Di video-video selanjutnya mungkin aku bakal cerita juga ke kalian tentang Kepulauan Mentawai. Kenapa? Karena aku sendiri campuran, dimana campuran antara Nias dan Mentawai. Bapakku adalah Nias dan mamaku dari Mentawai. Jadi campuran dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kembali ke topik. Pulau Nias ini berada di mana sih ya? Kok aku baru denger? Kok kayak asing? Sebenarnya Pulau Nias ini di Indonesia apa bukan sih? Iya, benar sekali. Pulau Nias itu ada di Indonesia. Kalau enggak aku nggak bakal pakai bahasa Indonesia sekarang ini. Oke. Pulau Nias ini berada di sebelah barat Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara, di mana ibu kotanya Provinsi Sumatera Utara ini adalah Medan. Kalau di bahasa Nias sendiri, orang-orang Nias ini menamakan diri mereka sebagai Ono Niha, yang mana Ono ini artinya anak, Niha ini orang, jadi kayak semacam anak orang gitu loh, anak atau keturunan manusia begitu. Dan Pulau Nias ini sendiri dinamakan sebagai Tanah Niha, di mana tanah ini tanah dan Niha ini tadi adalah manusia. Jadi artinya tanah manusia. Jadi setiap orang yang tinggal atau hidup di Nias sendiri masih diperkental dengan adat atau kebudayaan yang masih sangat tinggi, mulai dari kelahiran bahkan sampai dengan kematian. Salah satu kebudayaan masih dilestarikan di Nias hingga saat ini adalah loncat batu, atau dalam bahasa daerah Niasnya ini dikenal dengan Hombo Batu. Kenapa ya bisa sampai ada loncat batu? Dan itu buat apa sih sebenarnya? Konon nih katanya di setiap desa-desa Pulau Nias itu sering banget ada perang. Nah, perang ini bukan perang antar negara guys. Perang ini terjadi antar desa dan ke desa lain. Nah, itulah yang menyebabkan setiap orang-orang yang berada di perbatasan desa itu memasang pagar yang terbuat dari batu sebagai benteng pertahanan desa mereka itu. Sehingga setiap prajurit Nias yang boleh pergi berperang itu dilatih atau dites dulu untuk meloncati batu yang tinggi 2 meter. Supaya orang-orang tadi yang sudah terlatih dan bisa meloncati batu setinggi 2 meter itu, mereka bisa melewati benteng atau pagar pertahanan yang dimiliki oleh desa lawan mereka. Tradisi ini pastinya dilakukan oleh pemuda-pemuda di Nias dong, karena ini bakal ngebuktiin kalau diri mereka itu udah mateng atau dewasa secara fisik. Dengan melakukan tradisi ini, para pemuda di Nias itu bakal diakui sebagai seorang lelaki yang pemberani dan dikatakan atau dinyatakan telah memenuhi syarat untuk menikah. Tapi kalau untuk situasi zaman sekarang pasti udah nggak ada perang lagi kan ya. Jadi Hombo Batu ini hanya dianggap atau dilestarikan sebagai kebudayaan saja. Dan untuk kalian yang bertanya-tanya apakah pemuda Nias yang mau menikah harus melewati loncat batu ini dulu? Ngomong-ngomong gimana ya? Jangan khawatir guys. Sebenarnya sih sekarang udah nggak lagi ya. Jadi kalau misalnya mau nikah ya udah nikah aja sana. Asalkan memenuhi persyaratan adat, tapi nggak bakal disuruh loncat batu lagi kok. Tapi ngomong-ngomong, orang banyak bilang sih ya, kalau mau nikah itu nggak gampang. Ya memang nggak gampang, yang bilang gampang siapa coba? Iya, yang pertama seorang cowok itu harus matang secara finansial. Karena cewek-cewek Nias itu katanya mahal. Lalu apa ya yang menyebabkan kenapa bisa semahal itu? Nah,
Di video selanjutnya aku bakal share ke kalian apa yang menyebabkan setiap biaya pernikahan atau mahar untuk menikahi cewek di Nias itu tergolong mahal. Terima kasih udah selalu stay nonton video ini dari awal tanpa di skip ya tentunya. Dan jangan lupa subscribe, terus share juga video ini ke teman-teman kalian untuk mempelajari uniknya budaya-budaya yang ada di negara kita atau negara Indonesia yang kita cintai ini. Dan terakhir aku mau ngingatin ke kalian kalau di coronavirus ini untuk selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, olahraga teratur, dan yang paling penting selalu cuci tangan. Ya, homo.